Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan semester 4, semester 3 Hukum Ekonomi Syariah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita di pertemuan yang keempat akan mengkaji bersama-sama perkuliahan kita lanjutan dari minggu yang lalu tentang perkembangan usul fiqh di era tabi'in, kemudian di era tabi'it tabi'in. Kemarin kita bahas tentang usul fiqh di era sahabat. Mari kita awali kegiatan perkuliahan kita pada pertemuan yang keempat ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Usulul fiqh di era tabi'in. Tabi'in dimaksud di sini adalah murid daripada para sahabat, yaitu merujuk kepada ijtihad Mu'adz bin Jabal. Ya, rujukan ijtihad para tabi'in merujuk kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika itu Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Kemudian Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah untuk menjadi penyebar agama sekaligus menjadi fuqaha, dalam hal ini menjadi qadi atau hakim. Dalam keputusan hukum sebagai hakim atau sebagai qadi, Mu'adz bin Jabal selalu ketika memiliki masalah beliau bersandarkan atau berdasar kepada yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ijtihad atau penalaran rasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan kepada Rasulullah ketika Mu'adz bin Jabal bertemu Rasulullah dan ditanya oleh Rasulullah, bagaimana engkau mengambil keputusan hukum? Lalu Mu'adz bin Jabal menjawab, berdasar kepada Al-Quran, kepada Sunnah, jika tidak ada maka berijtihad atau penalaran rasional. Lalu Rasulullah menyetujuinya. Ini di era tabi'in. Kemudian fuqaha yang masyhur ataupun yang terkenal ada 4, ya, murid-murid daripada para sahabat ini, antara lain di Madinah murid yang paling bagus atau bersandar kepada fuqaha ini yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar. Kemudian di daerah Makkah atau di kawasan Makkah, murid-murid para tabi'in berguru kepada Abdullah bin Abbas. Ya, ini. Kemudian di daerah Madinah memunculkan banyak murid-murid daripada yang di atas barusan, murid Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, yaitu al-fuqaha us-sab'ah fil Madinah, para ahli fikih yang 7 di Madinah. Mereka adalah Said ibnu al-Musayyab, Urwah bin al-Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar ibnu Abdul Inman bin Haris bin Hisham, Sulaiman bin Yasar, Aidillah bin Utbah bin Mas'ud. Ini al-fuqaha us-sab'ah fil Madinah. Ini di era tabi'in. Gejala yang terpenting atau peristiwa yang terpenting secara keilmuan adalah terdapat perbedaan pendapat
antara fuqaha Hijaz, ahli fikih di kawasan Hijaz dan Irak dalam mengambil ar-ra'yu sebagai argumentasi hukum. Hijaz mengambil argumentasi hukum melalui asar, ketetapan hukum yang pernah dilakukan sahabat sebagai argumentasi hukum. Sedangkan Irak, kelompok Irak atau kawasan Irak mengambil ar-ra'yu, yaitu apa yang mirip disampaikan oleh sahabat-sahabat yang lalu atau tabi'in sebelumnya, yaitu rasional. Turun ke bawah, turunan daripada tabi'in, usul fiqh dan tabi'ut tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in adalah murid dari tabi'in. Mereka siapa? Mereka adalah murid tabi'in. Mereka beristinbat mengikuti langkah metodologis pemikiran fikih terdahulu. Lalu tokoh-tokoh yang masyhur yang harus kita kenal antara lain Abu Hanifah, Sufyan ibnu Laili ibnu Juraij, Malik ibnu al-Mahishun, Usman al-Buti, al-Sawa'ar, al-Auza'i, dan al-Lais di Mesir. Ini beberapa menyebar yang di Makkah, Madinah, di Irak, dan di daerah lainnya. Pendapat mereka, jika mereka menjumpai hadis, maka mereka merujuk kepada pendapat para sahabat. Kemudian kepada tabi'in. Jika belum menemukan jawaban, maka mereka akan memilih pendapat pemikiran fikih negerinya masing-masing. Pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian sahabat. Jika sahabat belum bertemu kepada tabi'in, jika tabi'in belum ketemu, maka mereka akan memilih pendapat pemikiran fikih di negerinya masing-masing. Ini untuk pengambilan hukum. Lalu lahir pada era tabi'ut tabi'in pendapat Ahlul Madinah. Kemudian muncul qiyas, muncul istihsan, menentukan hukum berdasarkan nilai kebaikan dan kepatutan, manakala belum menemukan nas yang sahih. Jadi posisinya ini setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan yang di atas tadi, kemudian muncul kebiasaan Ahlul Madinah, kemudian analogi atau qiyas, istihsan, menentukan hukum berdasarkan nilai kebaikan dan kepatutan. Lalu di generasi ini membuka jalan terbentuknya pemikir metodologis bangunan ilmu ushul fikih yang baru. Ini secara dasar sekali yang kita kaji pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, setelah era tabi'ut tabi'in, permasalahannya tidak lepas dari sini, khilafi atau perbedaan sunnah, qiyas, istihsan, ijma, pasca sahabat. Mengapa sunnah ini menjadi perbedaan? Karena sudah mulai banyak hadis palsu. Kemudian ijma para sahabat, validasi ijma para sahabat, ada yang mendukung, menentang, ada ijma yang khas. Kita masuk ke mazhab-mazhab hukum Islam yang masyhur, yang kita kenal. Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Az-Zahiriyah, mazhab Zaidiyah, Ja'fariyah, Ismailiyah, Ibadiyah. Nah, ini dari mazhab Hanafi. Sekilas, mazhab itu artinya jalan, tempat untuk mencapai tujuan. Kajian hukum Islam ialah hukum-hukum yang mengandung sejumlah masalah. Mazhab mencakupi jalan yang mengantarkan kepada kehidupan duniawi. Oke, ini saja perjumpaan kita. Nanti kita akan lanjutkan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.